Loh, ini apa? Bos, udah mulai nih. Alah, si bos ini kemana? Ya udah teman-teman, kita intro dulu ya. Kalau intro ini bagian saya, tapi kalau soal konten nanti bagiannya si bos. Oke, kita intro dulu. Assalamualaikum teman-teman. Welcome back to my channel. Welcome back to my channel. Welcome back to my channel. Alhamdulillah teman-teman, kita ketemu lagi ya di konten saya hari ini. Oke, hari ini saya kembali lagi, sekali lagi membahas tentang subscriber hilang. Walaupun ya di konten yang terdahulu saya sudah menjawab bahwa sebenarnya tidak hilang. Yang hilang adalah yang dikarenakan ada subscriber kita yang unsubscribe, atau yang kedua adalah kalau yang hilang itu kalau akun dari subscriber kita itu ditutup oleh YouTube ataupun ditutup sendiri oleh si pemilik akun. Jadi saya lebih banyak akan membahas tentang perubahan subscriber ya, jadi lebih ke, jadi sebenarnya subscriber kita itu kan nggak hilang, cuman nggak nampil aja di channel ya, cuma subscriber yang ada di channel. Jadi seperti sudah saya bilang di konten yang lalu ya, subscriber kita yang tertampil di channel itu lebih banyak jumlahnya dikarenakan penyebabnya ya, perubahannya itu penyebabnya adalah karena subscriber spam. Makanya kemarin saya coba bahas tersendiri tentang subscriber spam. Oke, jadi kembali ke subscriber spam yang kemarin saya bilang adalah kalau menurut YouTube itu adalah subscriber yang diperoleh dari sarana buatan atau cara-cara buatan, dan di situ saya coba nambah pemahaman bahwa kenapa kok YouTube menganggap itu spam, karena biasanya kalau yang subscriber yang diperoleh dari pihak ketiga itu ya cuman subscribe di awal, habis itu tidak nonton karena memang buatan, bukan subscriber alami. Jadi kemudian kalau kita lihat aturan berikutnya adalah bahwa YouTube memang untuk subscriber spam ini tidak dihitung dalam jumlah subscriber yang ada di channel. Oke, memang seperti itu. Tetapi seperti saya bilang kemarin, kenapa saya bilang tidak hilang adalah subscriber Anda yang subscriber Anda itu tidak dihapus dari daftar subscriber yang ada di YouTube Studio. Jadi subscriber Anda itu tidak hilang, tapi tetap ada di sana. Nah, kalau kita coba berpikir lebih jauh ya teman-teman, kenapa kok YouTube tidak menghapus sekalian subscriber kita yang dianggap spam, ya, yang subscriber yang dianggap spam dari daftar yang ada di YouTube Studio. Nah, saya coba berpikir ini teman-teman. Nah, kalau saya pikirkan kembali, kenapa kok YouTube tidak menghapusnya sekalian dari daftar yang ada di YouTube Studio, itu pikiran positif saya adalah bahwa sebenarnya kita itu bisa mengubah subscriber spam yang ada di YouTube Studio itu menjadi tidak spam. Ingat teman-teman, ketika saya mengatakan subscriber spam itu adalah sebenarnya spamnya hanya karena tidak nonton konten kita. Ya, makanya untuk membuat dia tidak spam, ya kuncinya hanya memaksa dia untuk nonton konten kita. Jadi kalau teman-teman sempat nonton konten-konten YouTuber senior itu kan, untuk mengatasi subscriber hilang, ya kita harus bikin konten. Nah, bikin konten itu kan tujuannya sebenarnya untuk memancing subscriber spam tadi untuk nonton. Nah, seperti saya ini, kalau saya kan berusaha buat konten tiap hari ya, dan kalau sudah katakanlah ini sudah sebulan lebih saya buat konten hampir tiap hari, itu kalau tetap subscriber spamnya nggak nonton, ya sudah, berarti kan nggak balik ke kita atau tidak masuk ke daftar yang ada di channel gitu. Tapi sebenarnya
Ya sebenarnya kalau subscriber itu kita sudah buat konten, subscriber kita itu tetap nggak nonton, itu sebenarnya ya rada kebangetan teman-teman. Kenapa saya bilang kebangetan? Adalah gini, subscriber itu kan sudah pasti ketika kita publish konten, dia akan dapat, kalau dia menyalakan lonceng waktu subscribe berarti dia akan dapat notifikasi. Kalau tidak, berarti dia tetap bisa lihat konten kita di menu subscription, ya, menu subscription YouTube. Kalau tidak, ya kalau SEO kita baik, ya berarti dia bisa lihat konten kita atau thumbnail konten kita di beranda YouTube. Berarti udah 3 teman-teman. Kalau sudah 3 itu tetap nggak nonton kan berarti memang ya subscriber kita itu memang sudah melupakan kita, atau sudah tidak tertarik dengan konten kita ataupun channel kita. Nah, karena sebenarnya yang di tujuannya adalah kita hanya membuat atau memaksa subscriber kita nonton, makanya sebenarnya ada cara lain selain kalau kita tidak bisa rajin buat konten. Adalah cara yang kedua adalah untuk memaksa dia nonton adalah kita pancing. Ya mancingnya kayak kalau teman-teman atau saya ketika kita melakukan saling subscribe ya. Jadi kita datangin. Jadi saya pernah punya pengalaman seperti ini teman-teman. Saya punya subscriber. Katakanlah dia sudah subscribe ke saya di bulan sekitar September 2020. Terus tak lihat dia kayaknya sudah tidak pernah nonton ketika setelah subscribe. Kemudian saya datengin. Kebetulan itu channel luar ya, dari Ira atau Iran, intinya dia channelnya game. Saya datengin, kemudian saya komen di sana di channelnya dia, dan berapa hari berikutnya, ya ini saya datenginnya bulan Desember ya, dia subscribe saya Septemberan, saya coba pancing dia di bulan Desember, berarti sudah sekitar hampir katakanlah 3 bulan lah teman-teman. Nah itu apa yang terjadi setelah saya pancing, dia datang ke channel saya, dia nonton konten saya dan beri komen. Dan setelah saya cek di YouTube Studio saya, ternyata kemudian tanggal subscribe-nya dia yang tadinya bulan September berubah jadi Desember. Nah, dari kasus itu saya bisa bilang bahwa memang untuk membuat subscriber kita tidak spam ya, kita harus memaksa dia nonton apapun caranya. Mau Anda tinggal pilih Anda mau buat konten atau datengin dia dengan harapan mendapat perhatian dia, dan kemudian dia kunjungi kita untuk nonton konten kita. Jadi itu sih teman-teman. Jadi di sini saya bilang bahwa subscriber spam atau subscriber Anda yang berkurang atau berubah drastis atau apapun itu ya bisa kita tanggulangi dengan 2 cara, yaitu tapi 2 cara itu intinya adalah hanya memaksa dia nonton. Ya, Anda bisa buat konten untuk memancing dia nonton, ataupun Anda datengin supaya dia kemudian datang ke kita dan nonton. Jadi itu teman-teman. Nah, sebenarnya saya juga mau sedikit tambahkan teman-teman. Kemarin saya sudah mulai agak bisa menghitung katakanlah jumlah subscriber yang akan tampil di channel ketika sore itu teman-teman, ketika kita mengalami ya pengurangan subscriber di sekitar jam 6 jam 7 malam itu. Yang intinya sebenarnya kan di konten yang sebelumnya saya hanya bilang misalnya contoh 100 hari terakhir yang subscriber yang nggak nonton dianggap spam. Nah, untuk yang terakhir saya coba riset kecil-kecilan, saya menemukannya adalah hasilnya YouTube, algoritma YouTube menurut ya hasil hitungan saya itu menghitung subscriber spamnya, dianggap spam atau tidak itu dengan melihat 85 hari terakhir ya, menurut saya teman-teman. Tapi ini jadi ini intinya itu. Jadi coba teman-teman coba hitung
jumlah subscriber Anda 85 hari terakhir di YouTube Studio. Caranya gimana ya? Anda tetap ya harus orek-orek sedikit dengan Excel bahwa kalau 85 hari terakhir dari hari ini itu jatuhnya di hari apa, Anda orek-orek aja pakai Excel. Itu jumlah nanti yang ketemu adalah jumlah subscriber minimal. Itu bisa aja lebih ketika lebih dari yang Anda dapat nanti ketika Anda dapat menghitung 85 hari terakhir. Jika subscriber teman-teman yang subscribe lebih setelah 85 terakhir itu sering nonton. Kalau dia tetap jadi subscriber Anda yang sering nonton, maka otomatis nanti jumlah subscriber yang ada di channel adalah lebih dari yang Anda hitung 85 hari terakhir di YouTube Studio. Ini sekilas saja dulu teman-teman. Jadi bagaimana menghitungnya dan ada asumsi-asumsinya, saya coba akan saya share aja nanti di konten berikutnya teman-teman, karena kalau ini saya lanjutkan nanti agak panjang dan juga sebenarnya banyak beberapa asumsi yang harus dilihat ya. Tapi intinya in case ini saya mencoba menghitung dengan contoh kasus adalah channel saya sendiri ya teman-teman. Jadi setelah ini kalau misalnya teman-teman coba ngitung dan dapatnya berapa, mau di share di komen, saya nanti akan coba balas komen teman-teman, karena saya juga sebenarnya butuh katakanlah untuk kasus di luar channel saya, karena sebenarnya kan kalau bisa itu kan saya punya contoh 2 atau 3 channel, tapi karena saya punya 1 channel yang aktif ya, saya hanya bisa seperti ini dulu. Intinya saya peroleh adalah algoritma YouTube kemungkinan menghitungnya adalah 85 hari terakhir itu jumlah minimal subscriber Anda yang tampil di channel. Oke, jadi itu saja teman-teman yang saya sampaikan di konten ini. Nanti terlalu panjang kalau saya teruskan kan untuk perhitungannya. Semoga bermanfaat. Kembali lagi, saya tidak pernah mencoba menggurui teman-teman. Kalau ada manfaatnya silahkan dipakai, kalau tidak pun saya tidak ada masalah. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di subscriber hilang part berikutnya, berarti part 5 teman-teman. Oke. Terima kasih teman-teman.